atau apa tuh ya saya menyebutnya ya Madfolk is me. Madfolk ya. Madfolk ya, ya. begini ya Madfolk. Okay. Rock Madfolk lah ya. Okay. Karena kan sirkus sekarang kan saya kan lebih main musik kayak sirkus kan. Buka baju kayak pecicilan gitu. Okay. Jadi itu bagian dari karakter kalau saya melihat nih. Kalau nggak gitu ya bukan Bang Sidsia gitu. Ya mungkin itu salah satunya ketika dijuluki vokalis gila dulu. Betul. Madfolk ya. Berkarya aja terus, jadi persoalan mau disukain sama orang ya urusan belakang ya, karena yang penting tuh kita dulu yang menyukai nih. Ketika kita yakin dengan apa yang kita buat sajikan ya tuh, orang juga pasti akan berpikir kan, berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YS Podcast, jumpa lagi dengan saya Yusron Saudi, tuan rumah YS Podcast. Kali ini menarik, asik, kita akan mengupas terkait dengan dunia seni. Ya, dunia seni yang mana nih dulu? Kita akan lebih banyak berbicara tentang dunia seni musik. Nah, bagaimana sebetulnya kehidupan atau pergeseran teknologi ini membawa dampak terhadap teman-teman yang bergerak di bidang seni musik. Oke, di sini sudah hadir sahabat saya Bang Sidsia Madfolk. Halo, baik. Baik ya, semangat, sehat ya. Alhamdulillah baik. Ya, oke, sip. Terima kasih sudah bersedia hadir di YS Podcast. Sama-sama. Ini berbagi cerita banyak hal nih Bang Sidsia yang bisa dibagi cerita bagaimana sebetulnya dunia, boleh nggak kita sebut dunia hiburan sih? Ya, entertainment. Hiburan. Ya, entertainment di Mataram maksudnya atau di NTB. Bagaimana kondisi saat ini? Kalau kita berbicara dunia seni nih, sepengetahuan saya ini hampir semua ini seni lukis, iya, seni musik, iya, terus seni apa lagi nih? Yang melukis pun yang termasuk mural juga kan? Yang sempat mural. Seni rupa. Seni rupa ini ya. Intinya bidang seni ya. Bidang seni. Nah, tapi lebih fokusnya ke musik. Musik. Oke. Boleh nggak diceritakan nih Bang Sidsia, bagaimana sebetulnya perjalanan menemukan nama Sidsia? Oke. Ya, Sidsia Madfolk ini dari mana nih asal usulnya nih? Ceritakan dulu. Oke, jadi Sidsia itu nama saya tuh namanya tuh Yudhistira ya. Yudhistira. Ya. Dulu ada nama lain juga kan, ada Sidestria, ada. Okay. Jadi karena waktu itu di radio tuh di mana lu? Waktu itu karena terlalu panjang Sidestria, akhirnya Sid. Di situ ngambil ya, Sidnya, dan ya? salahnya juga waktu itu ditambahin Zia kalau nggak salah. Kayak lupa tahun berapa itu ya. Jadi biar ada penyimbang lah antara Sid, ya udah ada Zia-nya. Nanggung Sidnya ya. Oke. Jadi Sid Zia sampai sekarang. Oke, kemudian ada di belakangnya itu apa itu? Madfolk. Nah, Madfolk ini pas saya waktu itu main band, waktu itu masih sama grup band tahun berapa ya, 2003 kalau nggak salah, apa 2004 tuh saya dapat julukan lah ya waktu main di daerah mana itu waktu itu. Dia bilang vokalis jogang. Vokalis gila ya kalau bahasa Lombok. Ya, gila. Akhirnya setelah 2016 pas saya solo karir, saya tambahin aja julukan itu, saya pakai bahasa Inggris lah ya, jadi Madfolk itu. Mad itu apa ya, gila tuh apa. Terus folk itu vokalis itu. Jadi Sidsia Madfolk lah. Mulai 2016 ada nama Sidsia Madfolk. Oke. Sangat luar biasa perjalanan. Kan berbicara grup musik nih. Dulu bergabung di grup musik apa aja nih Pak Sidsia? Tahun 2000-an, 2001 kalau. Itu namanya Tasmania. Terus ganti nama dia jadi On Off tahun 2003 sampai 2010. Di tahun 2008 saya pernah punya side project band juga namanya Mirsi Levani. Tapi band utama saya yang On Off itu akhirnya wafat. Ya, wafat sudah. Ya, akhirnya dia 2010 karena saya bersolo karir kan. Oke. Saya bersolo karir tuh dari 2010 sampai 2011 waktu itu kan. Saya coba untuk 1 tahun. Setelah itu banyak tawaran main, termasuk di TPRI sampai
lumayan lah main di sana. Ah, ah. Setelah itu saya lihat wah bagus juga peluangnya nih, tapi saya Ah, ah. pengen membagi kegembiraan ini juga bersama teman-teman yang dulu. Akhirnya Iya. saya buat lagi band namanya Rebel Glad tahun 2011 Iya. sampai 2016 apa 2017 lah. Lumayan 5 tahun lebih, 6 tahun grup band itu. Yang Rebel Glad ini Ah. ya akhirnya sampai 2011 sampai 2016-17 lah akhirnya dia Iya. menghembuskan napas terakhir. Dan saya fokus di 2016 itu sampai sekarang bersolo Solo. karir ya sendiri. Oke, boleh nggak nih diceritain apa ya? Kalau kita bilang untung rugi ada nggak sih yang pakai grup band gitu? Plus minus lah. Nah, plus minus tergabung di grup band dan solo karir apa nih kira-kira nih dari karena sudah menjalaninya dua-duanya. Kalau di band ya berbagi keluh kesah atau apa kan Ya. ditanggung bersama lah gitu kan. Oke. Gimananya tuh. Kalau pi kan ya udah pasti dibagi. Suka dukanya ya sebenarnya apa ya kalau disebut duka juga enggak juga ya karena memang Iya. sebenarnya asik aja sih Asik menjalanin. ya, oke, betul. Ya banyak sukanya lah karena memang kita menjalani sesuatu kan dari rasa kegembiraan. Ya. Solidaritas ya. Solidaritas Jadi ya juga. pertemanan ya. Itu benar. Jadi selalu asik apapun keadaannya, itu selalu asik. Bukan sekedar sebagai partner musik tapi sudah ya, kayak keluarga gitu. Oke, nah disitulah butuhnya dukungan musik. Nah, tapi kalau bersolo karir, kalau sedang drop ya drop sendiri kan. Iya gitu. Cuman kalau P-nya ya Bagi sendiri juga. lebih banyak daripada adisional biasanya gitu. Oke, betul ya. Jadi menarik. Nah, sekarang kalau kita melihat ini Bang Sidsi ya, media sosial. Jadi teman-teman yang bergerak di kita katakanlah di industri kreatif ya. Iya. Ini bergerak di industri kreatif, industri seni ya. Melihat gempuran teknologi yang saat ini kemudian media sosial ini sangat luar biasa menurut saya. Ini menyerang dari semua lini gitu. Iya. Masih sanggup nggak teman-teman bertahan, khususnya kita yang ada di NTB ini? Saya rasa sih justru malah semakin menggeliat ya. Okay. Dan menjadi inspirasi ya. Akhirnya bersaing secara sehat lah ya. Yeah. Jadi di zaman era digital ini ya siapa yang tidak bisa memanfaatkan dengan baik. Okay. Jadi ya akan tinggalan gitu. Betul. Jadi siapa yang bisa memanfaatkan era modern dan kecanggihan seperti sekarang ini ya dialah yang bertahan lah bisa. Oke, dalam pengalamannya nih kan sudah melewati kan sudah sekian lama bersolo karir dan memilih jalan mungkin digital ya. Nah, bagaimana sebetulnya melihat ini Bang Sidsi ya? Saat ini boleh saya katakan ini dapat nggak? Apa kalau kita katakan ya orang seni bisa hidup nggak lah? Nah, bisa hidup nggak dari kegiatan digital saat ini yang dilakukan? Kalau saya lihat sih di teman-teman ya, mungkin secara ini materi mungkin nggak tidak terlalu dan mungkin belum ya. Tapi secara nggak langsung mereka sudah investasi lah istilahnya. Oke, iya. Kalau katanya Mas Helmi itu karya adalah investasi. Mungkin tidak sekarang tapi akan dituai mungkin suatu saat nanti pasti akan. Apa yang kita lakukan ya, apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai lah seperti itu. Ini sebuah kata bijak sangat luar biasa. Jadi kalau mulai berkarya ya berkaryalah, gitu ya jangan terlalu banyak pertimbangan ya. Bonus lah kalau yang lain-lain. Oke. Nah kalau melihat di Mataram, maksudnya bagaimana teman-teman ini ada nggak bahkan justru melihat fenomenanya terbalik. Misalnya teman-teman yang sangat mengandalkan panggung live-nya, konsernya gitu ya. Kemudian tiba-tiba di era digital ini orang sudah tidak terlalu. Nah, kemudian beralihlah ke mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab bandnya bubar. Nah, bisa jadi kan. Nah, bagaimana melihat kondisi teman-teman yang ada saat ini? Sebenarnya nggak bisa dipungkiri bahwa pendapatan musisi itu lebih banyak di panggung ya sebenarnya. Iya, betul. Kalau bicara soal digital, maka yang sekarang ini yang saya lihat fenomenanya tuh teman-teman itu udah agak
ogah lah ya untuk memproduksi CD atau kaset lah ya. Karena ya memang mau orang mau mendengarkan CD itu udah nggak ada. Iya. Tapi kalau saya pribadi, saya masih mencetak ini dalam bentuk fisik. Saya masih jualan door to door atau apa itu sebagai merchandise lah. Jadi prinsip saya itu saya akan tetap membuat CD ini sekalipun mungkin orang itu tidak mendengarkan, tapi ketika dia memiliki CD saya, dia bebas lah, artinya mau download streaming atau apalah itu lagu saya, karena dia sudah membeli CD itu. Ibaratnya rumah tuh dia sudah punya sertifikat lah. Iya betul. Ya, jadi lisensinya lah ya. Iya. Gitu. Jadi yang sudah memiliki lisensinya silakan boleh dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Oke, jadi masih memproduksi ya. Karena itu bagian dari merchandise dan bagian dari sejarah ya. Dua-duanya sebenarnya penting, antara digital dan fisik, rilisan fisik itu penting kali. Oke. Nah, kalau kita melihat musik nih, kan Bang Helmi ya. Bang Helmi ini salah satu agregator lah yang ada di NTB ini. Dengan pepadu bajangnya dan teman-teman juga sebetulnya sudah banyak yang bergabung kan, yang ada di situ gitu. Bagaimana melihat peluangnya ke depan ini? Karena tadi udah investasi ini. Kan kita kan namanya investasi, nggak tahu kita kapan yang menghasilkan kan. Benar. Nah, bagaimana pengalamannya Bang Sitsia bergabung di situ? Ya di situ saya sih tetap optimis ya. Mungkin materi itu kan bentuknya macam-macam ya. Sepakat. Mungkin tidak langsung secara materi dapat langsung duit, tapi ada link mungkin atau iya, betul. Artinya lebih dari itulah akan terdapat pertemanan, persaudaraan, dapat banyak lah sebenarnya dari situ. Itu sebenarnya sebagai memang benar sih itu investasi lah ya. Kita nggak tahu kapan mungkin gitu bisa. Investasi digital. Setidaknya kita sudah berusaha lah. Iya betul. Ikhtiar. Atau ininya berkarya. Ya jangan terlalu banyak menghitung. Nah, kalau kita membahas karya nih, sudah berapa nih karya? Boleh diceritakan nggak nih karyanya Bang Sitsia? Saya untuk yang solo, untuk yang sendiri, saya sudah mengeluarkan 11 mini album mini album versi live dan versi track. Ada yang akustik, ada yang full band lah. Walaupun hampir beberapa persennya itu memang sih banyak belum di mixing dan mastering. Cuman saya punya prinsip sendiri bahwa apa yang saya buat itu tetap ini sih, maksudnya menjadi referensi atau pondasi lah ya. Ketika suatu saat nanti saya akan merekam dengan hasil yang lebih bagus, saya sudah punya set plan, sudah punya gambaran mengenai kemana karya ini. Oke, udah punya 11 dari 11 mini album. Iya, tapi mini album itu satu mini album ada isinya 4, 5. Iya, tapi kan 7, intinya tetap berkarya. Nah, sebelum kita pertanyaan berikutnya, kita ngopi dulu Bang. Ngopi dulu, oke. Wow, mantap. Inilah obrolan asik, kita harus sambil ngopi Bang Sitsia. Oke, kalau kita berbicara karya ini tidak ujuk-ujuk muncul. Tentu dia ada perjalanan ini. Dan seberapa besar kaitan karyanya Bang Sitsia ini dengan perjalanan hidup? Lumayan ini ya, mempengaruhi, karena memang karya-karya saya itu kebanyakan dari pengalaman pribadi. Hampir semua ya. Jadi ketika membuatnya itu nggak ada kendala lah ya. Ya mengalir aja. Walaupun ya bisa menjadi bumerang juga buat saya, karena misalnya tentang lagu cinta atau tentang apa yang gitu kan. Jadi kan ditanya kan misalnya, tentang apa ya masa lalu lah. Tapi kan saya rasa semua orang punya masa lalu lah. Sepakat. Semua kita punya ya, dan tujuannya ya dengan masa lalu bisa lebih baik ya. Oke, dari karya-karyanya Bang Sitsia, mana yang kira-kira menurut Bang Sitsia yang sambutannya itu sangat luar biasa di tengah masyarakat kita?
justru saya membuat karya yang tidak saya pikirkan, yang tidak saya andalkan lah ya. Justru malah itu yang lumayan banyak di request dan digemari oleh teman-teman. Iya. Kalau di tahun 2020 itu saya punya lagu judulnya Satu. Ya. Kita manusia hanya berusaha berdoa, Tuhanlah yang menentukan. Nah, itu liriknya tuh. Ya. Itu saya rekam tahun 2018, terus tahun 2020 itu di cover dan nyanyikan sama teman-teman tuh hampir 50 orang kalau salah tuh. Lagu itu. Lagu itu judulnya Satu. Itu tentang gempa waktu itu 2018. Ya, inspirasinya gempa ya. Waktu itu saya membuat lagu itu ketika saya melihat fenomena bagaimana orang tuh menyalahkan sesamanya, menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan. Waduh, ya. Jadi kan ya lagu itu mengingatkan kita bahwa ya satu itu kan Tuhan ya, artinya. Jadi apapun yang terjadi ya memang udah kehendak Sang Maha Penguasa gitu. Itu judulnya Satu dan sekarang ini beberapa bulan ini ada lagu saya berjudul Nasi Goreng Buatan Mama. Nasi goreng buatan itu mama. Banyak yang di request dan teman-teman tuh banyak yang hafal dah lagu itu. Boleh dinyanyikan dikit liriknya lagu Nasi Goreng. Oke. Nasi goreng buatan mama paling enak di dunia, tapi bohong walau asin tetap ku suka daripada durhaka. Ya seperti itu rapnya. Jadi bisa dilihat di YouTube. Ya itu semua sudah ada di YouTube. Jadi saya coba browsing dengan ada performnya. Ya performnya itu sudah saya lihat juga. Ini sangat luar biasa nih. Memilih solo karir, kemudian ada satu tagline ini yang membuat saya ini memang Bang Sidki ini sesuai dengan ininya sih, dengan julukannya gitu ya. Vokalis gila lah sebenarnya. Jadi persetan dengan skill yang penting tampil gitu. Oh iya. Gimana menjelaskan ini nih? Itu banyak artinya tuh ya. Jadi itu awalnya saya dapat itu ketika waktu itu pas masih ngeband kalau nggak salah. Ungkapan kekesalan saya ya, artinya gimana maksudnya kita tuh supaya tidak manja pada keadaan. Ya. Tidak menyerah pada situasi atau apa tuh. Jadi waktu itu banyak mungkin teman-teman musisi atau teman band saya bahkan tuh tidak mau mungkin main kalau nggak equipmentnya atau alatnya atau soundnya kurang bagus atau apa, nggak mau nggak mau main kalau panggungnya nggak begini gini. Jadi saya merasa bahwa keterbatasan dan kekurangan itu bukan menjadi penghalang kita untuk berkesenian atau berkarya gitu. Jadi justru malah bagaimana seorang seniman menyikapi keterbatasan itu ya justru bagaimana melahirkan sesuatu yang bisa berarti gitu. Jadi banyak lah. Jadi mungkin banyak orang juga banyak yang mikir kayaknya mengesampingkan skill atau apa. Sebenarnya itu bukan maksudnya. Jadi banyak juga teman yang berkarya itu apa yang bermusik tuh apa itu mereka tuh harus keren dulu. Oh iya ada. Harus memiliki skill gini baru berkarya atau apa. Padahal kan ketika kita memulai aja dulu maksudnya, maka kita akan keren lah gitu kan. Artinya ketika kita sudah berkarya, mulai aja dulu maksudnya. Betul. Jadi karyalah nanti yang menunjukkan kan. Jadi kalau terlalu banyak pertimbangan, terlalu harus sempurna nih. Kalau nggak sempurna ini nggak boleh dilempar, nggak boleh diupload. Malah nggak jadi karya, nggak jadi berkarya malah. Nah betul. Nah jadi itulah yang menjadi tagline sangat menarik. Gitu. Kita ngopi dulu. Ya. Sangat luar biasa. Nah, sahabat YS Podcast berbicara berkarir di bidang seni, ternyata ya asam garam. Nih kalau kata orang pengalaman. Ya pengalaman ini menentukan sebetulnya bagaimana warna. Menentukan warnanya nih Mas Sidki. Aliran musik kan banyak nih. Orang memilih yang ada yang pop, ada yang rock. Nah dalam memilih aliran sampai menentukan ya bahwa Sidki ini alirannya seperti ini. Gitu. Ada riwayatnya nggak Bang Sidki ketika menentukan itu? Iya, akhirnya seiring perjalannya waktu kan kita menemukan sendiri karakter. Ya. Ketika orang bertanya genrenya apa atau apa itu ya
Saya menyebutnya ya Mad Folk is me. Mad Folk ya. Mad Folk ya. Begini ya Mad Folk. Rock Mad Folk lah ya. Karena kan sirkus sekarang kan, saya kan lebih main musik kayak sirkus kan. Buka baju kayak pecicilan gitu. Oke. Jadi itu sebagian dari karakter kalau saya melihat nih. Kalau nggak gitu ya bukan basis sih ya gitu. Ya mungkin itu salah satunya ketika dijuluki vokalis gila dulu. Betul. Folk ya. Oke, jadi memang tampilnya selalu nyeleneh ya, lebih banyak. Boleh saya katakan nyeleneh? Iya bisa jadi. Seperti itulah. Oke. Kalau melihat sekarang nih fenomena apa ya adik-adik kita nih yang sekarang, menurut ini pandangan saya ya, yang mungkin tidak terlalu banyak bergaul dengan teman-teman musik gitu. Yang saya lihat ini, menurut saya animonya turun. Yang apa teman-teman yang mulai berkarir lah di musik ini, saya melihat ada penurunan. Gitu. Ya, turun jumlahnya gitu. Namun kalau saya melihat fasilitas yang mulai tumbuh di Mataram justru terbalik. Lihat ada berapa kafe sekarang. Ada berapa tempat nongkrong yang butuh. Ya, ini mereka butuh kan keahlian-keahlian itu. Bayangkan setiap malam ada puluhan ya, bahkan mungkin ada 50-an kita di Kota Mataram. Ini butuh talenta-talenta. Kafe-kafe ya. Kafe. Nah, bagaimana melihat ini basisnya? Mungkin untuk berkaryanya mungkin yang secara kekaryaan atau berkarya itu yang penurunan mungkin karena saking banyaknya tempat-tempat hiburan, kafe atau apa. Jadi mereka cenderung ke jadi main kafe kebanyakan gitu. Membawakan lagu-lagu cover ya. Membawakan lagu-lagu musisi-musisi lain. Dan kadang justru itu juga yang membuat mereka akhirnya lupa untuk berkarya. Zona nyaman berarti itu kan, nggak perlu terlalu banyak mikir, harus berkarya itu susah loh. Nah ini, tapi kan justru itu membunuh nih basis ya. Jadi yang membunuh karya-karya orisinil teman-teman kita di sini gini. Nah bagaimana menyemangati teman-teman basis kan ini kan fokus kayak karya, lebih ke karya sendiri kan yang dinyanyikan. Ya nggak perlu nyanyikan karya orang kalau bisa nyanyikan sendiri. Jadi ini ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap musisi pasti pernah menyanyikan lagu musisi idolanya atau apa kan, menginspirasi atau terinspirasi, itu hal yang biasa. Betul. Cuman ya itu seiring waktu pasti semua orang yang terjun dan menjadi musisi lah, itu bergerak di dunia musik pasti menginginkan memiliki karya gitu, pasti berkarya gitu. Kalau saya pribadi sih ketika orang bertanya, "Bang, kok orang-orang apa lagunya gitu? Apa lagu saya gitu?" Ya karena saya menyanyikan lagu saya terus. Akhirnya orang hafal kan. Jadi fenomena di Mataram ya, di Lombok itu teman-teman tuh mungkin malu ya membawakan karyanya karena takut dicemooh atau kurang mendapat apresiasi atau gimana gitu. Atau tidak ada yang ikut nyanyi kan. Itu bisa jadi momok juga gitu. Saya sempat bilang ya band besar seperti Slank atau apa itu mereka juga nggak akan mungkin bisa besar seperti sekarang ini kalau nggak bawakan karya mereka kan. Betul. Jadi di situ ada proses yang cukup panjang untuk bisa sampai sekarang ini. Sepakat. Jadi memang kita memang nggak maksudnya apresiasi itu bentuknya kan macam-macam ya. Termasuk kritik itu kan apresiasi yang membangun kan. Itu sangat penting. Itu betul. Saran dan kritik itu. Jadi kan banyak yang ada itu juga yang down tiba-tiba ketika dikritik gini-gini dan akhirnya nggak berkarya. Padahal kan ya berkarya aja terus. Jadi persoalan mau disukain sama orang ya urusan belakang ya. Karena yang penting tuh kita dulu yang menyukai nih. Ketika kita yakin dengan apa yang kita buat sajikan ya tuh, orang juga pasti akan berpikir kan, gimana gitu ya, mau nggak mau lama-lama akan menerima lah pasti. Betul. Jadi bahasanya ya siapa lagi yang tidak yang mengapresiasi selain diri kita dulu dong gitu ya. Oke, jadi konsepnya sangat menarik ini. Jadi betul kalau saya melihat ya ini menjadi salah satu faktor pada akhirnya tumbuh tidak percaya diri teman-teman band ini untuk membuat karya sendiri. Satu karena tadi mental. Kemudian kedua karena kamu repot. Misalnya nyanyi karya sendiri orang pada bengong ini musik siapa gitu, karya siapa. Nah ini kan membunuh semangat akhirnya kan teman-teman. Nah kalau
Bang Sitsia nih, bagaimana sebetulnya memotivasi teman-teman. Jadi ayo dong gitu lah. Ini saya juga ikut gregetan ini kalau kayak gini nih. Terlalu nyaman membawakan lagu orang gitu. Gimana memotivasi teman-teman yang lain, Bang Sitsia? Saya sih sering bilang bahwa ya pahami dulu apa yang dikerjakan ini. Harus tahu dulu tujuannya apa tuh. Yeah. Ibaratnya membuat satu produk tuh harus tahu ini gimana gitu. Betul. Agar bagaimana kita ketika melepasnya ke publik atau meyakinkan ke masyarakat tuh jadi lebih mudah gitu. Harus mengenali diri sendiri juga dulu. Seperti itu. Ya. Oke, setelah mengenal diri sendiri berkarya ya. Berkarya terus. Nah, kalau melihat apa ya, kalau semacam rumah produksi atau rumah rekaman sekarang tuh masih banyak nggak yang bisa tumbuh nih, Bang Sitsia? Oh, justru banyak kan home recording tuh kan. Sekarang teman-teman sudah produksi karyanya ya sendiri kan, ada di kamar, ada di studionya. Kalau dulu kan harus di studio rekaman di mana gitu. Ya. Sekarang udah semuanya tuh bisa sendiri sekarang apa. Nah, ini juga peluang ternyata kan. Jadi tidak harus menyewa studio perekaman, tapi dengan beberapa peralatan yang cukup canggih, kecil sekarang itu ternyata udah bisa ya. Oke, ini luar biasa nih kalau kita berbicara seni, ternyata sangat menarik ini, Bang Sitsia. Kalau jumlah kafe mulai banyak, kemudian talenta ternyata saya lihat banyak juga, dan saya beberapa kali coba nongkrong gitu ya di beberapa kafe. Skill teman-teman ini sangat luar biasa gitu. Jadi ya mampu pengunjung itu ikut tepuk tangan gitu, ikut nyanyi, ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya teman-teman ini bisa menghidupkan suasana. Nah, suasana itu mungkin 5 tahun yang lalu sebelum gempa itu adanya di Gili kan. Situasi itu ada di Gili. Tapi sekarang itu udah kita lihat itu pindah ke Mataram. Nah, melihat fenomena ini, apa yang kira-kira Bang Sitsia yang perlu dilakukan oleh teman-temannya? Mungkin ya teman-teman yang artinya banyak juga kan teman-teman walaupun dia main di kafe tapi punya band yang berkarya kan, ada 2 rata-rata. Ada khusus untuk dia di kafe, ada untuk band yang memang untuk berkarya gitu. Jadi itu kan bisa menjadi batu loncatan ya ketika bermain di kafe untuk menambah jam terbang. Jangan lupa juga diselipin karya sendiri. Ya, dari situ memang sih saya rasa semuanya seperti begitu kan. Sebelum menyanyikan lagu sendiri atau memperkenalkan lagu sendiri, nyanyi lagu musisi lain atau apa yang sudah dikenal dulu untuk sebagai penjembatan kan. Betul. Ya. Nah, seperti begitu. Dan sering saya katakan juga sama teman-teman itu ketika bermain musik, main di kafe atau apa, jangan lupa juga untuk berkarya gitu. Setelah dapat duit dari main di kafe, jangan lupa sisihkan untuk rekaman atau buat karya gitu. Artinya ya sebagaimanapun juga mau main di kafe atau apa kan mereka juga tetaplah musisi ya, setidaknya berkarya juga lah gitu. Jangan berhenti berkarya. Jangan terlalu nyaman. Mungkin karena terlalu banyak manggung sana sini. Nah, tapi bagus sekali. Selalu selipkan karya. Ya, karya sendiri gitu. Jangan pernah 100% membawakan lagu orang terus. Oke, terakhir nih Bang Sitsia, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement? Silakan. Ingin menghadap ke kamera ini. Apa ya tentang ini buat teman-teman ya mungkin ya. Jadi buat teman-teman ya, di zaman era digital sekarang ini apa-apa itu mudah. Jangan lupa untuk mengarsipkan semua peristiwa ketika persenian, ketika manggung atau apa itu. Karena kita nggak itu sebagai literatur ya bisa dikatakan ya, sebagai arsip dan menjadi mudah dalam pemetaan, khususnya untuk di NTB ya. Jadi ketika generasi selanjutnya mau mencari musisi ini atau apa gitu-gitu, mereka sudah punya semacam
arsip ya. Harus diarsipkan dengan baik lah untuk sekarang nih. Oke, atau bahasa ininya jangan lupa dicatat ya, digital kan, entah direkam, di syuting namanya jejak digital. Jejak digital ya, itu betul, jejak digital jelas. Jadi ketika suatu karya satu saat nanti ternyata tenar gitu. Nah, kita punya perjalanan. Ini loh dulu pernah dibawakan di sini. Minimal untuk keluarga, untuk anak, cucu kan bisa dilihat. Betul. Jadi bagian dari sejarah ya. Bang Sutya ya. Oke, sangat luar biasa. Kayaknya satu lagi saya punya pertanyaan. Tapi ngopi dulu. Satu lagi saya ada pertanyaan, ini terkait dengan karya daerah kita ini ya. Saya melihat ada sebuah catatan digital juga nih, Pak Sitya. Boleh saya buka ya? Ya. Ini cukup menarik menurut saya karena ternyata lagu kita, daerah kita ini cukup mendunia, tapi dibuat oleh ini Wonderland Indonesia. Oh ya, udah denger. Ya, Wonderland Indonesia. Di situ ada pada menit ke-5 itu ada masuk lagu Sasak. Liriknya sangat bagus sekali. Karya almarhum. Ya. Saya melihatnya di situ ada apa ya? Apakah kita kecolongan ada lagu Sasak yang sempat didokumentasikan digital oleh orang lain? Ini kalau nggak salah Alfif ya. Alfi Rap ya, siapa ya? Ya, Alfif di sini saya lihat ini nih. Sorry, kita buka dulu. Nah, saya menonton ini dan saya pun sangat bangga. Ketika waktu main di sini kan sempat dibawain ya waktu main kalau nggak salah. Iya, betul. Nah, ini video klipnya keren nih. Keren banget. Ini sangat sinematik, sangat luar biasa. Lama juga ini iklannya. Nah, ini Alfif Rap. Nah, pada menit ke-5 ini saya lihat nih ya. Nah, ini sangat luar biasa, apik. Cukup menarik ini terkait dengan sebelumnya ini mungkin. Nah, nggak apa-apa biar jelas ini ya. Ini ada lagu Sasak yang naik di sini. Tapi aransemennya ini menurut saya sangat luar biasa ini. Oke. Nah, bagaimana pandangannya? Ya bisa justru kita harusnya bangga ya ketika yang dari luar justru mengapresiasi gitu. Oke, kita harus hargai ya. Bagaimana ternyata masuk ke sana ya karya-karya daerah kita. Iya. Oke, sangat. Itu kalau nggak salah punyanya bapaknya Mas Oon ya, bukan ya? Sepertinya ya, punya almarhum. Kalau nggak salah ya. Ya betul. Dan menurut saya kalimat-kalimat disampaikan sangat bagus sekali kalimat apa ya, menjadi sebuah lagu dan ada aransemen musik Sasak yang masuk ternyata di situ. Ini sangat keren. Oke, sangat luar biasa, Bang Sitya. Percakapan sangat luar biasa. Ini teman-teman sahabat YS Podcast ya. Nanti silakan didengarkan, ditonton full bagaimana percakapan saya dengan Bang Sitya. Di sini ada perjalanan musik, karir musik dan karya seni yang sangat luar biasa. Ternyata banyak menciptakan karya ya. Ada buku komik juga ya. Komik. Ada berapa komik? Berapa ya? 5 kalau salah ya. No. Banyak juga ya karya komiknya. Komik ya versi saya lah, maksudnya artinya di luar dari paham komik pada umumnya lah. Ya dengan karakter saya sendiri. Ya itu yang lebih penting tuh, pertahankan karakter. Oke, nanti silakan dicari, itu ada beberapa karyanya Bang Sitya. Semoga sukses terus, semangat. Terima kasih. Menyemangati teman-teman yang lain tentunya juga ya Bang Sitya, bagaimana berkarya, percaya diri lah, menunjukkan karya sendiri. Itu yang penting, percaya diri. Percaya diri. Nah, ini yang coba ditularkan sama Bang Sitya, jangan pernah malu membawa karya sendiri. Karena kan setiap manusia itu punya keunikan tersendiri. Kekurangan dan keterbatasan, kelebihan dan kekurangan itu ya memang bagian dari manusia. Jadi ketika kita
mampu melakukan sesuatu, ya mengapa enggak gitu. Betul, pakat. Oke, berkaryalah, anak kata maksud saya, berkaryalah, nanti karya itu yang menunjukkan siapa kita. Oke, demikian yang bisa saya bahas, sangat luar biasa. Ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, kita ngopi lagi. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.